Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyapa Bapak Ibu honorer STAN Air yang sedang menunggu jadwal tiba 25 Oktober, yaitu tanggal mulainya pendaftaran seleksi P3K 2022. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya sebaiknya Bapak Ibu harus mengetahui apa isi Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022, yang mana pada Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 ini mewajibkan sertifikasi kompetensi pada seleksi P3K 2022. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu hadir di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi ini Kemenpan RB 970 tahun 2022 wajibkan sertifikasi kompetensi di seleksi P3K. Honorer tanya tentang afirmasi. Nah, ini Bapak Ibu, Kemenpan RB ini baru saja dipublikasikan pada hari ini, Minggu 23 Oktober 2022. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah menerbitkan regulasi persyaratan pengadaan P3K 2022 untuk jabatan fungsional teknis. Regulasi tersebut berupa keputusan Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis itu diterbitkan pada 20 Oktober. Melalui Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 itu, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K wajib memiliki pengalaman. Nah, pengalaman apa ini Bapak Ibu? Yaitu pengalaman masa kerja. Nah, Kemenpan RB tersebut membagi dalam 3 kategori. Pertama, pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kedua, pengalaman paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dilamar untuk jenjang ahli muda. Yang ketiga, pengalaman paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan dilamar untuk jenjang ahli madya. Nah, itu 3 pembagiannya Bapak Ibu ya, tentang pengalaman yang dimaksud pada Kemenpan RB nomor 970 ini. Kemudian, persyaratan pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya, non-pemerintah atau yayasan, surat keterangannya ditandatangani paling rendah Direktur Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia. Jadi ini berlaku untuk swasta Bapak Ibu, honorer yang asalnya itu dari swasta. Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya, non-pemerintah atau yayasan, surat keterangannya ditandatangani paling rendah Direktur Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia pada instansi swasta tersebut. Selain pengalaman, Kemenpan RB tersebut juga mewajibkan persyaratan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis. Adapun jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib, tambahan, dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kemenpan RB 970 tahun 2022. Merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti menilai Kemenpan RB tersebut lebih meringankan dibandingkan regulasi sebelumnya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu ya, Kemenpan RB ini benar-benar meringankan persyaratan bagi Bapak Ibu honorer untuk bisa tercover menjadi ASN P3K.
Sertifikat keahlian jadi bobot nilai tambah, tetapi sayangnya banyak sertifikat yang dimiliki honorer tidak ada tambahan afirmasinya. Contohnya sertifikat komputer, barang jasa, dan lainnya. Hanya saja, ujar Nurbaiti, kerennya tidak ditentukan lembaga mana yang mengeluarkan sertifikat kompetensi. Berarti dengan demikian, yang penting memiliki sertifikat kompetensi. Nah, tentunya di sini sertifikat kompetensi Bapak Ibu, yaitu sertifikat kompetensi yang ada hubungannya dengan bidang kerja yang sedang dijalankan. Katanya saya telah regulasinya. Ini yang jabatannya benar-benar dibutuhkan keahlian dan dibuktikan sertifikat keahlian. Tetapi bobot nilai tidak merata. Ini kata Nurbaiti kepada JPNN pada hari Minggu 23 Oktober hari ini. Dia mencontohkan barang dan jasa. Pada regulasi lama, sertifikasi barang dan jasa wajib dari LKPP. Sekarang tidak wajib, yang penting punya, tetapi tidak ada bobot afirmasi. Namun, kebijakan tersebut dinilainya sudah meringankan beban honorer kedua, tenaga administrasi, dan teknis lainnya. Alhamdulillah, persyaratan sertifikat keahlian dipermudah, tidak mengikat kelembagaan yang mengeluarkan, sehingga banyak honorer tenaga administrasi dan teknis lainnya bisa mendaftar seleksi P3K 2022 tuturnya. Di sisi lain, Nur mempertanyakan diskresi afirmasi untuk honorer K2 seperti apa. Pasalnya, banyak yang bertanya mengapa banyak sertifikat keahlian yang tidak masuk pada bobot nilai, seperti komputer, barang jasa, dan arsiparis. Untuk jabatan lainnya, mendapatkan afirmasi berupa tambahan nilai untuk sertifikat keahlian yang dimilikinya. Untuk jabatan lain, mendapatkan afirmasi berupa tambahan nilai yang sertifikat keahliannya yang dimilikinya. Mengapa sertifikat kompetensi yang banyak dimiliki honorer K2 malah nggak ada tambahan nilainya, paparnya. Nurbaiti khawatir hal tersebut akan memengaruhi saat seleksi P3K berlangsung. Honorer K2 hanya lolos seleksi administrasi, tetapi gagal di tes kompetensi karena tanpa afirmasi seperti pelamar lainnya. Nah, ini informasinya Bapak Ibu. Ini satu hal yang meringankan beban Bapak Ibu honorer untuk melamar ya pada seleksi P3K 2022, yang mana ya salah satunya itu dari sisi masa kerja ada penilaian 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Kemudian sertifikat yang diwajibkan tidak mengikat lembaga mana yang menerbitkan sertifikat yang dimiliki tersebut. Demikian informasinya Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak Ibu honorer teknis yang mana sesuai dengan regulasi ini pada Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 bisa mendaftar sebagai ASN P3K melalui seleksi dan mekanisme yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.